Ketika ada anak-anak turunan Yaman yang baru beberapa generasi di Indonesia dengan memakai nasab mereka yang ternyata untuk mengkerdilkan teman-teman atau saudara-saudara Bumi Putra. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia, ini Habib Syekh Umar Muhdhar kata awak doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Niscaya kalian imigran Yaman tidak akan diterima di Indonesia karena kalian cuma membawa menggadang-gadang nasab kalian saja. Polemik tentang warga Ba'alawi yang mengaku dirinya tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW akan semakin tajam dan akan semakin menuai protes semakin liar di Indonesia. Polemik mengenai Ba'alawi kembali menjadi sorotan bukan karena mereka beragama Islam, namun ketika mereka mengaku sebagai cucu Nabi yang paling suci di Indonesia yang dulunya diminta selalu untuk disembah, dihormati dan diyakini sebagai cucu Nabi, menuai protes dan polemik tajam oleh masyarakat yang semakin liar mempertanyakan tentang keabsahan data-datanya, benarkah nasabnya tersambung atau tidak sama sekali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Verifikasi seperti ini dibutuhkan oleh umat Islam untuk menjaga keabsahan sebuah nasab dan data-datanya serta verifikasinya dan legitimasinya terjaga. Namun di balik isu nasab, polemik ini akan senantiasa bergulir sepanjang waktu karena Rabithah Alawiyah belum bisa memberikan klarifikasi data-datanya bahwa DNA bukan jalan terakhir untuk menguji keabsahan sebuah nasab. Kembali ke Muhammad Al-Baqir yang wafat tahun 118 Hijriah. Beliau punya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini sahabat Imam Abu Hanifah, saudara. Ya, jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Sedangkan Imam Ja'far Shadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Maka itu Imam Ja'far Shadiq pernah belajar ke Imam Muhammad Al-Baqir, saudara, bahkan pernah mendapat teguran dari Imam Ali Zainal Abidin. Jadi artinya orang-orang ini bukan fiktif, memang ada dalam sejarah. Alhamdulillah. Nah kemudian Imam Ja'far Shadiq ini punya anak banyak, di antaranya Musa Al-Kazim. Nah Musa Al-Kazim ini keturunannya disebut Al-Musawi atau Al-Kazimi. Itu banyak menyebar di Irak dan Iran, ya ikhwah. Jadi kalau kita ke Irak, ke Iran, nah ini banyak keturunan Musa Al-Kazim yang menyebar di sana. Dan memang sebagian besar mereka mengikuti madhab Syiah Ja'fari, saudara. Nah sementara satu lagi Ismail. Nah Ismail itu keturunannya banyak di Mesir. Nah itu yang kita sebut akhirnya muncul madhab Ismaili, saudara. Nah tapi ada satu putra beliau yang terkecil, yaitu Al-Imam Ali Al-Uraidi. Nah Imam Ali Uraidi ini tinggal di desa Uraid. Uraid itu nama desa, desa di pinggir kota Madinah. Nah waktu saya pertama kali sekolah di Saudi Arabia, saya pernah berusaha untuk ziarah dan saya dapatkan. Waktu itu saya ikut rombongan Habib Zain bin Smith, saya punya guru, rame-rame bersombongan dengan para santri. Kita ziarah ke Masjid Al-Imam Ali Uraidi dan magamnya di samping masjid, ya ikhwan. Jadi itu masih ada. Tapi beberapa tahun yang lalu, setahu saya 10 tahun yang lalu, itu diratakan oleh pemerintah Saudi. Jadi masjidnya sudah dibongkar rata, magam Imam Ali Uraidi juga dibongkar, saudara. Dan perbuatan semacam ini sangat berbahaya karena ini kan bukti sejarah. Kalau makamnya dibongkar nanti bukti sejarah hilang, saudara. Nah, katanya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Nah, wallahu a'lam, setahu saya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Tapi sebagaimana kita tahu di Baqi Al-Gharqad kan nggak ada nisan yang pakai nama, ya ikhwan. Nah itu semua terjadi. Tapi alhamdulillah saya dengan rombongan saya punya guru pernah beberapa kali, bukan sekali, kita setiap malam tertentu dalam 1 bulan datang kita ziarah, saudara. Masih ada masjidnya, masih ada magamnya ketika itu. Jadi Uraid itu nama desa Al-Uraidi. Nah jadi Imam Ali Al-Uraidi ini juga seorang perawi hadis, saudara. Beliau inilah, saudara, yang akhirnya saudara, Imam Ali Uraidi ini punya anak bernama Muhammad An-Nagib. Kenapa dijuluki An-Nagib?
karena anaknya ini menjadi naqabatul asraf, menjadi pemimpin para asraf, para ahlul bait yang ada di zaman itu. Dan beliau pindah ke Irak, saudara. Jadi dikenal dengan nama Imam Muhammad An-Nagib, wafat tahun 200-an. Beliau punya anak namanya Isa Ar-Rumi, ini juga seorang nagib, seorang nagibul asraf. Dia seorang nagibul asraf, itu kalau kayak kita kepala sukunya lah, daripada ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau inilah yang punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, yang wafat tahun 345. Nah, kemudian bagaimana kok bisa sampai ke Yaman ini? Imam Ahmad Muhajir enggak lahir di Yaman. Dia di Irak, saudara, bersama ayahnya. Nah, cuma ketika beliau tinggal di Irak, terjadi fitnah Qaramithah. Nah, tolong diingat, terjadi fitnah Qaramithah. Qaramithah itu kelompok Syiah yang sesat menyesatkan, saudara. Dan dia kelompok ekstrim, saudara, yang gampang betul membunuh orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan kelompok Qaramithah ini yang pernah menyerbu Ka'bah, kemudian mencuri Hajar Aswad, dirampas, dan Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. Nah, jadi dulu selama beberapa puluh tahun itu Hajar Aswad sempat tidak ada di Mekah, ya ikhwan. Dibawa oleh kelompok Qaramithah. Nah, Qaramithah nyebar di Mekah, di Irak, di mana tempat ini menyebar. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir melihat fitnah Qaramithah itu begitu dahsyat, beliau ajak keluarganya semua dan para sahabatnya, saudara, kurang lebih ada 300-an orang. Itu rame-rame, saudara, dari Baghdad, mereka rame-rame ke Madinah, kemudian ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan itu terjadi perampasan Hajar Aswad, yang akhirnya beliau lihat ini fitnah udah kelewat batas, saudara, di mana-mana terjadi kekacauan, huru-hara, saudara. Akhirnya beliau bawa seluruh keluarga dan sahabatnya 300 orang ke Hadramaut. Nah, kenapa ke Hadramaut? Karena ada satu riwayat hadis yang menyebutkan jika terjadi huru-hara di mana-mana, fa'alaika bi Hadramaut. Maka carilah Hadramaut, tinggal di sana. Kau akan dapatkan ketenangan. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad. Akhirnya beliau masuk ke Hadramaut. Begitu masuk ke Hadramaut nggak gampang. Di sana ternyata di Hadramaut saat itu sarangnya kaum ini apa namanya Khawarij, saudara. Ibadiyah itu salah satu sekte Khawarij. Ibadiyah yang paling moderat saat ini. Khawarij itu ternyata setelah mereka dulu diperangi oleh Sayyidina Ali di Mekah, di Madinah, di Irak, mereka semua larinya ke Hadramaut, ya ikhwan. Hadramaut saat ini dikuasai oleh Khawarij. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi, datang ke Hadramaut, mereka nggak terima. Nah, disambutlah dengan perang, ya ikhwan. Jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dengan 300 pasukan diserbu sama 1000-an lebih pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh. Mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi, nggak suka dengan keluarga Nabi, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka, karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali, ya ikhwan. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali, dengan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Bahran, saudara. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir nggak ada, dia nggak ngerti sejarah, dia nggak tahu perjalanannya. Perang itu dicatat di Hadramaut. Dulu ada perang ini, namanya, kejadiannya di sini, yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang, yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala atau sama dengan Said bin Ali. Sudah. Dahulunya mereka menyerukan dan menyuarakan untuk mencuci sebuah nasab bahwa Ba'alawi harus mengadakan tes DNA massal untuk menjaga keabsahan sebuah nasab-nasabnya. Namun pernyataan tersebut ditarik ulang oleh Imam besar Habib Rizik sebagai petinggi pertama yang diyakini sebagai imam besar dari Rabithah Alawiyah. Kemudian mereka mengatakan bahwa tidak perlu ada DNA karena tidak pernah disyariatkan dalam pandangan dan sudut pandang ajaran dan syariat agama Islam di Indonesia. Sangat bertentangan dan sangat disayangkan sekali. Namun kini perbedaan pandangan dinilai sebagai sebuah warisan dan pertentangan bahwa moral-moral dari marga Ba'alawi resmi dibubarkan dan bukan lagi bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW.
masyarakat Indonesia yang layak mengacungi jempol kepada pembatal nasab Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani karena telah merobohkan marga Ba'alawi, mencungkalkan marga Ba'alawi, bukan lagi bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di satu sisi ada yang meyakini bahwa tradisi pencatatan nasab yang telah berlangsung selama berabad-abad menjadi dasar yang kuat. Namun, bukti-bukti yang valid dan sahih tetap dinanti oleh banyak orang-orang yang meyakini bahwa mereka bukan lagi bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selama masih ada ruang untuk penelitian dan perbedaan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah, maka layak kita nantikan dari marga Ba'alawi, khususnya Robito Alawiyah yang menjadi tantangannya untuk membuka kedok di balik topeng suci marga Ba'alawi tersebut. Saya rasa polemik ini tak akan pernah berakhir, karena perdebatan-perdebatan yang menyinggung tentang isu cucu Nabi akan semakin liar dikritisi. Hanya di Indonesia saja masyarakat meyakini mereka sebagai cucu Nabi dan oknum suci, tidak di negara Islam lainnya, sahabat beriman semua. Karena di Indonesia masyarakatnya mudah sekali ditipu dan mudah sekali meyakini sebagai cucu Nabi tanpa pembuktian, tanpa validasi data, dan tanpa dokumentasi yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa mereka sebagai cucu Nabi, sahabat beriman semua. Sehingga multitafsir di tengah kerumanan umat Islam menjadi perdebatan dan adu argumen tak bisa lagi dielakkan, sahabat beriman semua. Tudingan-tudingan dan spekulasi sepihak mengenai polemik nasab Ba'alawi kian menjadi perbincangan di ruang publik. Perbedaan mengenai pandangan Ba'alawi terus memicu gelombang kontroversi di tengah arus globalisasi dan di tengah derasnya opini yang saling bertabrakan, sahabat. Tentunya selama ini bukti masih diperdebatkan, masyarakat akan terus menyaksikan pertarungan argumentasi yang semakin keras dan padat. Saya rasa yang menjadi penentu bukanlah siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang mampu menghadirkan data, dokumentasi, dan kajian yang dapat diuji secara terbuka di tengah situasi yang semakin memanas. Membedakan antara fakta, ideologi, dugaan, dan spekulasi menjadi kunci agar perdebatan tidak berubah menjadi vonis sepihak, sahabat beriman semua. Pandangan Anda dan komentar Anda sangat saya harapkan dan sangat saya butuhkan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu tentunya. Share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe, sahabat. Saya doakan hajat dan cita-cita Anda terkabul. Pantengin terus kanal Muslim Kontroversi. Dan saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.